Sobat waras sekalian, penurunan kadar oksigen adalah salah satu indikator seorang pasien dengan COVID-19 harus dirawat. Maka dalam episode kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang terkait dengan kondisi tersebut yang dinamakan dengan happy hypoxemia. Happy hypoxemia adalah sebuah kondisi di mana kadar saturasi oksigen di dalam darah turun di bawah normal, yaitu di bawah 95%. Namun tidak terlihat respon tubuh yang sesuai dari pasiennya. Kan mestinya kalau kadar oksigen turun tuh napas menjadi cepat, ada sensasi dada tidak enak atau sering dikatakan sesak, tapi pasiennya tidak mengeluh hal-hal tersebut dan secara objektif terkadang tidak terlihat sesak atau laju napasnya tidak meningkat. Makanya namanya happy. Tapi hipoksemia alias kadar oksigen di darah menurun. Kondisi ini sangat berbahaya karena ketika sudah mencapai taraf yang sangat rendah kadar oksigennya dan tubuh tidak dapat lagi mentoleransi, maka bisa terjadi perburukan kondisi yang cepat sehingga berujung kematian yang juga cepat ya. Dari literatur, happy hypoxemia ini terjadi karena dampak virus COVID terhadap paru-paru itu sendiri dan juga terhadap difusi ya, pertukaran oksigen sehingga dari udara masuk ke aliran darah di paru dan juga gangguan ke perfusi di mana oksigen itu tidak bisa dilepaskan dengan baik ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Belum lagi terjadi kondisi pengentalan darah sehingga terbentuk bekuan-bekuan darah kecil yang kita sebut trombus yang mempengaruhi aliran kapiler pembuluh darah di paru. Semua kerusakan-kerusakan ini juga nanti berpengaruh terhadap kemampuan tubuh pasien COVID untuk mendeteksi adanya penurunan kadar oksigen dalam darah sehingga kita bilang kayak tumpul, mestinya begitu oksigen turun sedikit udah badan itu nyadar sehingga sesak ya, sehingga lagi napas meningkat. Nah ini ditumpulkan gitu sensasinya sehingga orangnya seperti kelihatannya biasa-biasa aja. Fenomena happy hypoxemia pada pasien COVID-19 bisa dikatakan sama uniknya dengan fenomena anosmia atau hilangnya indera penghidu ya, jadi tidak bisa mencium bau-bauan. Sehingga kalau misalnya tenaga kesehatan apalagi dokter menemukan pasien dengan fenomena ini, harus banget curiga bahwa kemungkinan ini adalah COVID-19 pasiennya. Jadi bisa meningkatkan deteksi dini gitu ya. Karena fenomena ini membuat banyak orang jadi gagal ditangani karena sudah sangat terlambat terdeteksinya, kondisi paru-paru sudah sangat parah, oksigennya sudah sangat berat, baru kepikiran cari ICU, baru kepikiran cari UGD, sehingga banyak yang jadi tidak tertolong. Karena adanya fenomena happy hypoxemia ini, maka sangat penting buat pasien COVID yang bergejala untuk rutin memeriksakan kadar saturasi oksigen dari hari ke hari, melakukan pencatatan dan deteksi dini ya. Begitu mulai turun, meskipun tidak merasa sesak atau gimana, langsung ke rumah sakit. Kalau perlu antri UGD ya udah antri gitu ya, karena waktunya itu singkat sekali gitu ya. Kalau saya pasien COVID gejalanya mau memberat, menjadi kritis dan bahkan sampai menyebabkan kematian. Tapi ya paling penting adalah pencegahan ya. Jangan sampai harus mengalami itu, jangan sampai harus panik, mesti cari-cari oksigen atau gimana. Tetap paling benar jangan kena COVID teman-teman. Jadi lakukan protokol kesehatan dengan baik ya, segera vaksinasi supaya mudah-mudahan amit-amit tetap kena dan gejalanya jangan sampai berat. Tetap sehat, tetap waras, dan sampai jumpa di episode RS4 Waras berikutnya. Bye-bye! Harus dikonsultasikan ke dokter apakah hasil PCR yang masih positif hanyalah prolonged viral shedding atau sisa bangkai virus COVID dari infeksi sebelumnya. Tapi bila memang ternyata mengalami infeksi ulang, ya maka pemberian obat COVID tetap disarankan. Masker dengan standarisasi apapun, entah itu masker medis, masker KN95 atau KF94, untuk saat ini harus yang medical atau surgical grade, mengingat varian COVID Delta yang saat ini sangat mudah menular. Jadi jangan membeli yang non-medikal, apalagi hanya memakai masker kain. Salam sehat. Gejala Anda masih bisa termasuk ke gejala long COVID syndrome. Namun apabila gejala memberat, saya sarankan untuk memeriksakan kondisi Anda ke dokter untuk mencari kemungkinan penyebab lain. Lanjutkan rehabilitasi medik sesuai dengan kemampuan tubuh Anda. Obat pereda gejala yang dijual bebas boleh diminum dan biasanya tidak akan ada interaksi dengan vitamin. Semoga cepat pulih.